Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Ramadan dari absen 2. Saya berasal dari kelas 12 5. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu mengenai perjanjian Linggarjati. Berikut materinya. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 15 November 1946. Tempatnya yaitu di Linggarjati, Kuningan. Setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Belanda datang kembali dan berusaha untuk kembali berkuasa di Indonesia. Oleh karena itu berkonflik dengan pemerintahan Indonesia yang pengaruhnya hanya dalam wilayah Jawa, Sumatera. Setelah kepergian pasukan sekutu, Belanda dan Republik Indonesia memulai diplomasi yang berujung pada perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Istana Negara yang berada di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun isi utama dari perjanjian tersebut, yaitu Belanda mengakui Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari seluruh wilayah Hindia Belanda, Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Raya. Kedua pemerintah akan bekerja sama dalam mendirikan Uni Belanda Indonesia dengan Ratu Belanda selaku kepalanya. Baik Republik Indonesia dan Belanda akan dibentuk pada paling lambat tanggal 1 Januari 1949 di Britannica 2021. Kedua pemerintah akhirnya sepakat untuk menyelesaikan setiap konflik yang mungkin akan timbul nantinya. Sebelum melakukan perundingan Linggarjati, pemilihan tempat perundingan tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan usulan-usulan yang diberikan pada saat pertemuan informal. Tempat yang menjadi rekomendasi masing-masing delegasi yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Namun kedua lokasi tersebut tidak disetujui karena dirasa tidak nyaman dan dilakukannya perundingan. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan di Jakarta, tetapi ditolak pihak Republik Indonesia karena dianggap tidak aman bagi delegasi Republik. Tentara Belanda yang beringas dan selalu mengintimidasi masyarakat Indonesia di Jakarta dan sekitarnya sulit diharapkan dapat dikendalikan oleh Belanda. Sebaliknya, Belanda juga tidak bersedia berunding di Yogyakarta, tempat pendudukan pemerintah dan pemimpin Republik Indonesia setelah pengungsi dari Jakarta yang tidak aman itu. Akhirnya diputuskan sebagai tempat berlangsungnya perundingan adalah di sebuah desa bernama Linggarjati yang terletaknya tidak jauh dari Jakarta dan masih berada di wilayah Republik Indonesia. Gedung perundingan Linggarjati telah beberapa kali beralih fungsi. Di masa gedung ini telah menjadi tempat wisata bersejarah disebut Museum Perundingan Linggarjati. Adapun isi dalam gedung Linggarjati yang pertama yaitu ruang sidang. Ruang sidang ini digunakan tempat diskusi terdiri dari 2 meja panjang yang berada di pinggir yang ditempati oleh masing-masing oleh delegasi Indonesia dan Belanda. Yang satu mejanya berada di tengah yang ditempati oleh Inggris sebagai penengah. Yang kedua yaitu kamar tidur. Terdapat juga kamar tidur yang masing-masing ditempati untuk bermalam oleh delegasi Indonesia dan delegasi Inggris serta Belanda. Yang ketiga yaitu ruang makan. Terdapat juga tempat makan yang digunakan untuk makan bagi delegasi Indonesia, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Linggarjati. Yang pertama yaitu perwakilan dari Indonesia. Yang pertama Sultan Syahrir. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Roim. Yang keempat Susanto Tirporojo.
Yang kelima, Adnan Kapaugani. Kemudian perwakilan dari Belanda. Yang pertama yaitu Wim Emertation. Yang kedua yaitu Max van Pol. Yang ketiga yaitu H.J. van Mook. Yang keempat yaitu V.K. de Boer. Yang terakhir yaitu perwakilan dari Inggris. Yang pertama yaitu Miles Wedderburn. Yang terakhir yaitu dampak dan pro kontra dalam perjanjian Linggarjati. Yang pertama, dampak perjanjian Linggarjati. Dalam Otto Sumerwoto menyatakan bahwa dampak adalah pengaruh yang kuat dari sekelompok orang satu seseorang yang dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya di masyarakat yang dapat membawa perubahan yang baik ataupun buruk. Hasil dari perjanjian Linggarjati pun menghasilkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif dari perjanjian Linggarjati untuk Indonesia adalah Indonesia menjadi semakin kuat di mata dunia internasional karena pengakuan de facto dari Belanda atas kekuasaan Indonesia di Sumatera, Jawa, dan Madura. Sementara dampak negatif dari perjanjian Linggarjati adalah kekuasaan Indonesia yang menjadi sempit atau kecil karena daerah yang diakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Kemudian pro dan kontra di kalangan Indonesia. Hasil perjanjian Linggarjati langsung menuai kontroversi. Partai politik seperti Partai Masyumi dan PNI yang menentang dan mengecam Syahrir sebagai penjual negara karena pasal dari perjanjian dengan Belanda membuat NKRI runtuh seketika. Yang terakhir yaitu pesan moral. Pesan moral dari sejarah perjanjian Linggarjati yaitu terus berjuang meskipun banyak orang yang tidak suka dan menentang. Selama tujuannya baik, belajar lebih menghargai pendapat atau keputusan orang lain, jangan menghinanya. Kalau tidak setuju, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik melalui perundingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.